wabarakatuh. Tapi pun. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diah Mirantika, Dwi Aditya Setiaji, Eka Fitriani Ahmad, Embun Sari, Erika Silviana, Fahrul Rifauzi. Kami akan memaparkan materi tentang pengertian, perancangan, dan pengembangan understanding by design, serta tujuan, evaluasi, dan pembelajarannya. Pengertian understanding by design. Kerangka understanding by design merupakan model pengembangan kurikulum, namun berangkat dari hasil belajar. Capaian yang diharapkan menjadi tolak ukur dalam pengembangannya. Understanding by design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Perencanaan dan pengembangan UBD. Pendekatan Understanding by Design ini dikembangkan oleh Greenwich and J. McT 2006 dalam bukunya yang berjudul Understanding by Design Expanded 2 and Edition, mendefinisikan understanding by design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran. Dan desain yang tepat untuk pendekatan understanding by design adalah backward design, di mana suatu rancangan pembelajaran disusun dari belakang, yaitu berawal dari penentuan tujuan pembelajaran, kemudian evaluasi, dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap pembelajaran pada understanding by design ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap hasil akhir yang diinginkan. Pada tahap ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Pada tahapan kedua yaitu bukti penilaian. Pada tahap ini untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Bagaimana seorang guru menentukan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu tahapan ketiga, yaitu rencana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berupa pilihan tentang metode pengajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh penerapan UBD dalam pembelajaran. Yang pertama, dimulai dari tujuan yang akan dicapai. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.7 yaitu melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami sifat-sifat dan contoh benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, perubahan wujud benda dan contoh perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari tujuan pertanyaan esensial. Yang pertama, apakah di sekitar kita terdapat wujud benda padat, cair, dan gas? Yang kedua, bagaimana sifat-sifat wujud benda padat, cair, dan gas? Yang ketiga, apakah di sekitar kita terdapat perubahan wujud benda? Yang keempat, mengapa perubahan wujud benda itu terjadi? Yang kelima, bagaimana terjadinya hujan? Yang keenam, kamu pernah melihat air berubah jadi es batu? Yang ketujuh, apa perbedaan air hujan dan salju?
Yang ke-8, apakah perubahan wujud benda dapat kembali? Yang ke-9, apakah kamu pernah melihat perubahan wujud benda itu? Yang ke-10, apakah kamu mengetahui penyebab perubahan wujud benda? Untuk selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui yang pertama, sifat-sifat dan contoh benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, perubahan wujud benda dan contoh perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi wujud benda meliputi perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Selanjutnya, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh menyerap kalor. Selanjutnya, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh melepas kalor. Peserta didik mampu, yang pertama, menjelaskan sifat-sifat dan contoh benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, membedakan perubahan wujud benda dan contoh. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi wujud benda. Tahap 2, yaitu menentukan bukti penilaian. Tugas kinerja. Pertama, melalui percobaan secara kelompok, peserta didik akan menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui percobaan secara kelompok, peserta didik akan melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Selanjutnya, bukti lainnya meliputi yang pertama, melalui bukti lain seperti observasi, peserta didik dapat menunjukkan sifat-sifat dan contoh benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, melalui tes uraian, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi wujud benda. Rubrik penilaian kelompok atau berdiskusi, kemampuan berempati. Rubrik penilaian yang pertama yaitu sensitif, membantu anggota kelompok yang sedang kesulitan memahami materi. Yang kedua yaitu terbuka, bekerja sama dalam kelompok. Ketiga, reseptif, mampu menerima dan memahami pesan dari anggota kelompok. Yang keempat, perspektif, memberikan masukan, saran, dan anjuran untuk kelompok lain. Yang kelima, taktik atau tactful, mampu membuat rencana tindak lanjut. Yang A, rubrik penilaian aspek sensitif. Skor 4, anggota kelompok menunjukkan sikap simpatik dan sensitif terhadap perasaan dan kesulitan anggota kelompok dengan sangat baik. Skor 3, anggota kelompok menunjukkan sikap simpatik dan sensitif terhadap perasaan dan kesulitan anggota kelompok dengan baik. Skor 2, anggota kelompok menunjukkan sikap simpatik dan tidak menunjukkan sensitif terhadap perasaan dan kesulitan anggota kelompok dengan cukup baik. Skor 1, perlu bimbingan guru untuk menunjukkan sikap simpatik dan sensitif terhadap perasaan dan kesulitan anggota kelompok. B. Rubrik penilaian aspek terbuka. Skor 4, anggota kelompok mau menerima dan mendengarkan masukan dari kelompok lain dengan sangat baik. Skor 3, anggota kelompok mau menerima dan mendengarkan masukan dari kelompok lain dengan baik. Skor 2, anggota kelompok mau menerima dan mendengarkan masukan dari kelompok lain dengan cukup baik. Skor 1, perlu bimbingan guru supaya anggota kelompok untuk menerima dan mendengarkan masukan dari kelompok lain. C. Rubrik penilaian aspek reseptif. Skor 4, anggota kelompok mampu menerima dan memahami pesan dari anggota kelompok dengan sangat baik. Skor 3, anggota kelompok mampu menerima dan memahami pesan dari anggota kelompok dengan baik. Skor 2, anggota kelompok mampu menerima dan memahami pesan dari anggota kelompok dengan cukup baik. Skor 1, perlu bimbingan guru supaya anggota kelompok mampu menerima dan memahami pesan dari anggota kelompok. D. Rubrik penilaian aspek perspektif. Skor 4, anggota kelompok memberikan masukan, saran, dan anjuran untuk kelompok lain dengan sangat baik. Skor 3, anggota kelompok memberikan masukan, saran, dan anjuran untuk kelompok lain dengan baik. Skor 2,
Anggota kelompok memberikan masukan, saran, dan anjuran untuk kelompok lain dengan cukup baik. Skor 1, perlu bimbingan. Guru supaya anggota kelompok memberikan masukan, saran, dan anjuran untuk kelompok lain. E. Rubrik penilaian aspek taktis. Skor 4, anggota kelompok mampu membuat rencana tindak lanjut dengan sangat baik. Skor 3, anggota kelompok mampu membuat rencana tindak lanjut dengan baik. Skor 2, anggota kelompok mampu membuat rencana tindak lanjut dengan cukup baik. Skor 1, perlu bimbingan guru supaya anggota kelompok mampu membuat rencana tindak lanjut. Kegiatan pembelajaran menggunakan pedoman Where to. Untuk menguji kemampuan awal peserta didik, pendidik mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu guru memberikan pertanyaan menarik untuk memancing keingintahuan peserta didik mengenai perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana proses terjadinya hujan? Kamu pernah melihat air berubah menjadi es batu? Mengkaitkan awal peserta didik terkait perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? A. Peserta didik secara berkelompok melakukan eksperimen dan melaporkan hasil percobaan perubahan wujud benda. R. Pendidik memberikan pertanyaan untuk dijadikan bahan diskusi kepada peserta didik secara berkelompok mengenai hasil laporan percobaan, dan guru memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang dilakukan. E. Pendidik mengevaluasi pemahaman dengan menggunakan tes tertulis untuk dikerjakan peserta didik dan membahas latihan soal apabila ada peserta didik yang belum memahami secara penyelesaiannya. T. Melakukan percobaan yang telah dilakukan peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda. Contoh, perubahan wujud benda dan faktor yang dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. O. Pendidik bersama peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari tentang perubahan wujud benda, dan pada akhir pembelajaran diberikan latihan soal tes tertulis untuk dikerjakan di rumah. Bagian W, bantu peserta didik mengetahui where, di mana unit berjalan, dan what, apa yang diharapkan. Bantu guru mengetahui where, di mana peserta didik berasal, pengetahuan sebelumnya atau minatnya. Bagian H, hook mengaitkan semua peserta didik dan hold memegang minat mereka. Bagian E, equip atau melengkapi siswa, bantu mereka experience, mengalami ide-ide kunci dan explore atau mengeksplorasi isu-isu. Bagian R, memberikan kesempatan untuk rating atau memikirkan kembali dan revis atau merevisi pemahaman dan pekerjaan mereka. Bagian E, izinkan peserta didik untuk evaluate atau mengevaluasi pekerjaan mereka dan implikasinya. Bagian T, be tailored atau disesuaikan atau dipersonalisasi dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Bagian O, be organized, terorganisasi untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Dari penjelasan yang telah disampaikan,
dapat disimpulkan bahwasannya UBD merupakan kerangka perencanaan yang mana kerangka tersebut baik untuk mencapai tujuan secara mandiri dan bijaksana. Selain itu, pengembangan kurikulum UBD menggunakan alur backward design atau berpikir ke belakang, yang mana pengimplementasiannya dimulai dari tujuan apa yang ingin dicapai terlebih dahulu, serta condong ke dalam pengalaman belajar yang bermakna. Kurikulum UBD sangat ideal jika diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurikulum UBD mengacu pada pemahaman baru yang dirangsang dari pengalaman dan pengetahuan peserta didik. Selain itu, jika menerapkan kurikulum UBD, peserta didik akan berpikir sesuai dengan kapasitasnya, yang mana pemikiran-pemikiran tersebut didorong atau dibimbing oleh pendidik sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, diharapkan dengan menerapkan kurikulum UBD, model pembelajaran di Indonesia akan lebih baik dengan menghasilkan manusia yang benar-benar mengetahui makna dari apa yang telah dipelajarinya. Demikianlah pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.